Bab 2. Asas-asas dalam kewarisan Islam. A. Asas ketauhidan. Asas pertama kewarisan Islam dalam asas ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya, beriman pada ajaran-ajarannya yang termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, pelaksanaan dengan pembagian waris Islam merupakan perwujudan ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menetapkan bahwa seorang yang beragama Islam harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Telah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Al-Imran ayat 32. Ayat di atas menetapkan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan sebaliknya, siapapun yang taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti telah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan kewarisan Islam dengan berpedoman pada prinsip ketauhidan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan mengamalkan pedoman hidup umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Prinsip asas ketauhidan dalam sistem kewarisan Islam adalah al-ruju' ila Al-Qur'an wa As-Sunnah. Prinsip asas ketauhidan tersebut dibangun atas dasar kebenaran-kebenaran yang bersifat otoritatif atau an-aqliyah wa al-mutawatirah, yakni dari para pemegang otoritas di bidangnya masing-masing. Prinsip tersebut akan berhubungan langsung dengan prinsip lainnya, yakni penyesuaian antara akal dengan wahyu atau muwafaqah al-sahih al-manqul dis-sahih al-ma'qul, sehingga ketentuan-ketentuan kewarisan Islam tidak ada yang irasional. Justru telah membuka kebudayaan yang modern dan aplikatif di segala situasi dan kondisi. B. Asas keadilan atau al-adl, al-mizan, dan al-qist. Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau al-mizan yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Salah satu tugas dan fungsi kewarisan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita yang pada masa jahiliyah eksistensinya selalu terpinggirkan, terutama yang ada kaitannya dengan masalah kewarisan. Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam mendapatkan dan memperoleh harta warisan atau tirkah menurut pembagian hak atas harta sesuai dengan ketentuan pedoman umat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. C.
asas ijbari atau paksaan. Pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menangguhkan pemindahan tersebut. Antara waris dan ahli waris dalam hal ini menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada. Adanya asas ini dapat dilihat dalam 3 segi. Pertama, dari segi peralihan harta. Maksudnya, ketika pewaris meninggal, secara otomatis harta peninggalan beralih kepada ahli waris. Kedua, segi jumlah harta yang beralih. Bahwa bagian hak ahli waris sudah jelas ditentukan sehingga baik pewaris maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah dan menguranginya. Ketiga, segi kepada siapa harta tersebut beralih. Dan ini pula sudah ditentukan dan tidak suatu kuasa manusia pun yang dapat mengubahnya. Apabila dibandingkan dengan sistem hukum kewarisan Perdata Barat, jika pewaris meninggal, tidak secara otomatis berpindah kepada ahli waris. Dalam hal ini, ahli waris dapat menolak dan menerima harta warisan yang sudah terbuka. Dalam pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan jika suatu wedel warisan terbuka, maka seorang ahli waris diberikan kesempatan hak untuk berpikir akan menerima atau menolak warisan dalam jangka waktu selama 4 bulan. Jika sudah lewat jangka waktu, maka dalam pasal 1029 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris dapat memilih 3 pilihan yang telah ditentukan berdasarkan masing-masing konsekuensinya, yaitu menerima warisan secara murni, menerima warisan secara tidak murni, atau dengan hak istimewa, dan menolak warisannya. Dengan demikian, waris dalam Perdata Barat tidak memberlakukan asas ijbari. D. Asas mewariskan akibat kematian. Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Perpindahan harta dari pemilik sewaktu masih hidup sekalipun kepada ahli warisnya, baik secara langsung atau terlaksana setelah pewaris meninggal, menurut hukum Islam tidaklah disebut pewaris, tapi mungkin hibah atau jual beli atau lainnya. Asas kewarisan akibat kematian dapat dikaji dari penggunaan kata bahasa dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, 176, 128 yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Atas dasar ini, hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata, yang dalam hukum bahwa disebut kewarisan ab intestato. E. Asas bilateral individual. Kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan bapak. Konsep bilateral bila dihubungkan dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan. Pengertian individual tersebut adalah peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bilateral individual adalah asas bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak warisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Masing-masing dimiliki secara individual sesuai dengan porsi masing-masing, atau ini diketahui dari pengertian tersebut dalam nas pada kelompok ayat kewarisan. Inti pengertian ayat tersebut adalah penegasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi dari pihak ayah atau ibu dengan bagian tertentu. F. Asas penyabar luasan dengan prioritas di lingkungan keluarga. Pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk menyebar luaskan bukan hanya dapat taraf anak yang berhak mendapat harta warisan, tetapi suami istri, orang tuaku, ama, saudara-saudaranya, bahkan cucu ke bawah, orang tua terus ke atas, dan keturunan saudara-saudara sama tercakup.
Namun demikian, penyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada kelompok keluarga naik sebab pernikahan maupun sebab hukuman keturunan nasab yang sah. G. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian. Asas persamaan dalam hukum waris Islam adalah persamaan dalam hak mewarisi harta ibu, bapak, dan kerabatnya. Persamaan itu dilihat dari jenis kelamin dan usia tiap-tiap ahli waris. Antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Demikian pula orang dewasa dengan anak-anak. Perbedaan antara ahli waris terletak pada posisi bagian yang telah ditetapkan Al-Quran dan hadis. Perbedaan antara ahli waris terletak pada posisi bagian yang telah ditetapkan Al-Quran dan hadis. Perbedaan beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan, sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak untuk membelanjai perempuan. Di samping itu, laki-laki juga mempunyai kewajiban ganda, yaitu kewajiban untuk dirinya sendiri dan kewajiban terhadap keluarganya. H. Asas personalitas keislaman. Asas ini menentukan bahwa perairan harta waris hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu, apabila salah satu tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi. Sekian dan terima kasih.